bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang selalu memuat tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keterampilan broadcast yang akan membahas tentang reporter. Nah, untuk menjelaskan materi yang satu ini, ada seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Agatha, yang akan memberikan langkah-langkah reporting bagi seorang reporter. Seperti apa penjelasan beliau? Ini dia. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang reporter. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang reporter yang bergerak di pekerjaan broadcasting, mari kita lihat bersama visual berikut ini. Pemirsa, seperti Anda lihat, sebagian besar reporter bertugas di lapangan atau di lokasi kejadian. Mereka bertugas mencari berita dan tidak saja dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Berita ini kemudian diolah dan kemudian diserahkan kepada redaktur untuk berikutnya redaktur melakukan penyuntingan. Selanjutnya, berita tersebut diserahkan kepada pembaca berita untuk disiarkan. Khususnya di bagian pemberitaan televisi, seorang reporter adalah wartawan televisi yang bertugas mengumpulkan berita dari berbagai sumber. Seorang reporter adalah seorang yang terlatih dengan baik dalam menyelidiki maupun mengumpulkan bahan berita. Mereka pada umumnya mengembangkan informasi menuju ke arah fakta yang pada akhirnya menjadi sebuah laporan yang dapat diterima pemirsa. Sehubungan dengan tugasnya, maka seorang reporter harus memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah mencari berita. Kedua adalah mengenali format berita. Ketiga, menuliskan berita. Dan yang keempat adalah melaporkan berita tersebut. Sekarang kita akan memasuki pekerjaan pertama seorang reporter, mencari berita. Dalam mencari berita, reporter tidak dapat lepas dari pedoman jurnalistik 5W1H. What? Ada berita apa? When? Kapan berita itu terjadi? Where? Di mana gerangan terjadi berita tersebut? Why? Mengapa terjadi berita tersebut? Who? Siapa yang membuat berita? Who? Siapa yang menjadi berita? How? Bagaimana berita itu terjadi? Biasanya dalam mencari berita, para reporter itu memiliki hubungan dengan narasumber tertentu yang siap memberikan informasi. Meskipun demikian, mereka juga memburu berita dengan pemahaman seperti ini. Berita berdasarkan momentum, peristiwa yang muncul tanpa diduga. Misalnya berita tentang bencana. Berita berdasarkan agenda, berita yang direncanakan akan adanya suatu peristiwa. Berita pelanjutan, mencari berita berikutnya dari suatu peristiwa yang sudah terjadi. Berita pemerintah biasanya berbentuk konferensi pers, berita tentang pengambil keputusan ataupun kebijakan pemerintah. Berita yang didapat dari pelayanan darurat. Tempat pelayanan darurat diantaranya adalah kantor polisi, rumah sakit, pusat informasi, kantor cuaca, jasa marga, atau SAR. Berita dari LSM, berita tentang keterlibatan masyarakat yang memprotes ketidakadilan pemerintah. Berita dari masyarakat, informasi langsung dari masyarakat. Berita politikus, informasi tentang politik dalam pemerintahan yang dilobi dengan anggota dewan. Dan yang tidak dapat ditinggalkan, berita juga bisa didapatkan dari media lain. Apakah itu media cetak, internet, atau TV dari siaran lain.
Mencari berita dapat juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Tujuan daripada wawancara dimaksudkan untuk menggali lebih dalam informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, melengkapi berita yang sudah disiapkan. Bagaimana melakukan wawancara yang baik? Berikut ini norma-normanya. Persiapkan daftar pertanyaan dan buat pointer-pointernya. Bersikap sopan terhadap narasumber dan ciptakan rasa nyaman. Mendengarkan dengan seksama, pertanyaan tidak panjang mengarahkan. Kenali latar belakang narasumber, batasi waktu. Nah pemirsa, itulah yang harus dilakukan oleh seorang reporter ketika harus mencari berita. Pemirsa, Anda pasti penasaran seperti apa kelanjutan penjelasan dari narasumber kita tentang reporter? Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan bersama narasumber kita Ibu Agatha yang akan membahas kembali tentang reporter. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang reporter dalam melakukan reportase? Kita simak sama-sama penjelasan dari narasumber kita. Pemirsa, sekarang kita akan memasuki tahap kedua seorang reporter melakukan tugasnya, yaitu mengenali format berita yang akan disiarkan. Sebelum menulis berita, reporter TV harus memahami terlebih dahulu format penulisan berita. Artinya, berita yang diterima akan dikirim ke anchor person akan disiarkan dalam format apa. Menarik tidaknya sebuah berita televisi sangat tergantung pada penentuan format. Ketentuan format berita televisi disesuaikan dengan bahan yang diperoleh oleh reporter. Reporter tidak dapat menentukan format secara sembarangan. Ada batasan tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan sebuah format sesuai bahan berita yang diperoleh. Format itu diantaranya meliputi reader, format berita yang paling sederhana. Reporter cukup menuliskan teras berita untuk dibacakan oleh penyiar. Format voice over adalah format berita televisi yang keseluruhan beritanya dibacakan penyiar, sementara penyiar tengah membacakan isi tubuh berita, gambar menyertai sesuai naskah. Format voice over atau grafik adalah format berita televisi yang di lead in dan isi beritanya seluruhnya dibacakan penyiar. Ketika penyiar membacakan tubuh berita, gambar pendukungnya hanya berjumpa grafik dan tulisan. Gambar tidak muncul karena peristiwa yang diberitakan sedang berlangsung. Format sound on tape. Sound on tape adalah format berita televisi yang hanya berisi lead in dan statement. Pernyataan yang dikemukakan narasumber tidak boleh mengulang isi lead in. Format voice over and sound on tape. VO short adalah format berita TV yang memadukan antara voice over dengan sound on tape. Lead ini dan isi tubuh berita dibacakan penyiar. Pada akhir berita dimunculkan SOT narasumber sebagai pelengkap. Voice over sound on tape adalah format berita TV yang memadukan antara voice over dengan sound on tape. Lead in dan isi tubuh berita dibacakan penyiar. Pada akhir berita dimunculkan sound on tape narasumber sebagai pelengkap berita yang telah dibacakan. Jadi, akhir berita diakhiri dengan sound on tape dan tidak ada lagi naskah yang dibaca penyiar berita. Format package. Format package adalah format berita yang lead in-nya dibacakan penyiar, tetapi isi berita dibacakan atau dubbing oleh reporter yang bersangkutan atau narator lainnya. Pada bagian tubuh berita disisipkan sound on tape narasumber dan berita ditutup dengan narasi yang dibacakan narator. Live on cam. Live on cam adalah berita TV yang pelaporannya langsung dari lapangan atau tempat peristiwa. Sebelum reporter melaporkan peristiwa, penyiar terlebih dahulu membacakan lead in dan kemudian memanggil reporter di lapangan untuk melaporkan hasil laporannya. Pada saat melaporkan peristiwa, reporter terlebih dahulu muncul untuk menjawab panggilan penyiar.
Setelah itu, reporter melaporkan peristiwa secara lengkap dan dalam laporannya disisipkan gambar visual yang relevan. Live on tape adalah format berita yang direkam secara langsung di tempat kejadian, namun siarannya ditunda tidak pada saat itu juga. Live by phone. Live by phone adalah format berita televisi yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Lead-in terlebih dahulu dibacakan penyiar, kemudian penyiar berita memanggil reporter untuk menyampaikan laporannya. Phone record adalah format berita TV yang direkam secara langsung dari tempat reporter meliput, tetapi penyiarannya dilakukan secara tunda. Hampir sama dengan live by phone. Hal yang membedakan hanya soal teknis penyiaran tunda. Vox Pop merupakan kependekan dari Vox Populi. Ini bukan format berita, tetapi biasa digunakan untuk melengkapi berita dengan mengutip reaksi komentar masyarakat atas berita yang disampaikan. Pemirsa, setelah reporter mengenali format berita, maka tugas berikutnya, yaitu tugas ketiga, adalah menulis berita. Bagaimana cara menulis berita? Pertama kali sebelum menuliskan berita, dipikirkan terlebih dahulu, di mana akan diletakkan lead-in dan tubuh berita. Yang disebut lead-in sebenarnya adalah kata kunci berita. Lead-in harus dibuat semenarik mungkin agar pemirsa terus mengikuti apa yang menjadi nilai berita tersebut. Lead-in terdiri dari dua pokok masalah, yaitu bagian paling penting berita dan bagian penjelasannya. Bagian paling penting ditulis pada bagian pertama, biasa juga disebut top line. Lead-in tidak ditulis lebih dari 3 kalimat. Lebih singkat akan lebih baik, dan tidak boleh lebih dari 20-30 kata. Pemirsa Info Kursus, penjelasan dari narasumber kita belum berakhir sampai di sini. Masih banyak hal-hal yang lebih mendetail. Untuk itu, Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus bersama narasumber kita Ibu Agatha yang membahas tentang reporter. Nah, Anda tentunya ingin tahu seperti apa lebih detail penjelasan dari narasumber kita? Yuk kita simak sama-sama. Baiklah pemirsa, pada sekuen ini kita akan berbicara mengenai tubuh berita atau intro. Intro merupakan bagian terpenting dari suatu berita. Berita televisi selalu dimulai dengan intro yang dibacakan oleh pembaca berita di studio. Intro merupakan rangkuman dari seluruh unsur terpenting dari suatu berita dengan latar belakang konteks yang diperlukan. Intro berfungsi untuk menarik perhatian pemirsa, agar pemirsa menyimak berita yang bersangkutan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, kalimat demi kalimat intro harus disusun sedemikian rupa, sehingga pemirsa merasa perlu mengikuti berita sampai akhir. Intro merupakan bagian tidak terpisahkan dari badan dan penutup berita. Semuanya menjadi satu rangkaian cerita yang sambung menyambung dari awal hingga akhir. Dari intro hingga penutup. Dengan demikian apa yang dijelaskan, saya ulangi dari awal deh. Intro merupakan bagian tidak terpisahkan dari badan dan penutup berita. Semuanya menjadi satu rangkaian cerita yang sambung menyambung dari awal hingga akhir. Dari intro hingga penutup. Dengan demikian apa yang dijelaskan oleh intro tidak boleh diulang kembali. Menulis berita di televisi berbeda dengan menulis berita di media cetak. Karena pemirsa televisi harus menyaksikan berita, di samping juga harus mendengarkan narasi. Karena itu, penulisan bahasa berita televisi harus mampu memudahkan penonton untuk memahami dengan bahasa yang simpel, singkat, padat, dan tidak rumit. Beberapa penulisan berita televisi yang harus diikuti oleh para reporter adalah seperti berikut. Penulisan berita televisi harus tepat, singkat, jelas, sederhana, dan dapat dipercaya. Tepat artinya data yang dituliskan harus sesuai dengan konteks permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Singkat
Berita televisi tidak harus panjang karena sudah ada gambar. Berita biasanya hanya berlangsung sekitar 1,5 menit. Supaya batas durasi terpenuhi, maka dalam hal ini perlu menggunakan kalimat pendek, aktif, dan positif. Jelas, penulisan kalimat harus dibuat teratur mulai dari pokok kalimat, subjek, sebutan, predikat, objek, dan keterangan. Sederhana. Membuat kalimat yang sederhana, tidak mencampur adukan kata-kata asing atau kata-kata yang tidak dikenal penonton, sehingga mudah dimengerti oleh penonton. Berita dapat dipercaya. Berita yang disusun harus berdasarkan fakta. Dapat dipercaya, berita yang harus disusun harus berdasarkan fakta peristiwa dan fakta pendebut. Dapat dipercaya, berita yang disusun harus berdasarkan fakta peristiwa dan fakta pendapat secara objektif, memenuhi kaidah etika, undang-undang, dan hukum. Jika berita sudah didapat, format sudah diketahui akan disiarkan sebagai bentuk siaran apa, dan penulisan sudah dipahami, maka berikutnya adalah tugas keempat seorang reporter menyiarkan laporan tersebut. Tugas terakhir ini adalah menyerahkan laporan tersebut kepada redaksi untuk disunting dan disiarkan. Tidak jarang seorang reporter selain harus mencari sebuah berita, reporter juga bertugas menyampaikan berita langsung kepada penonton. Hal ini dikoordinasikan sebelumnya dengan redaksi dengan mengingat nilai berita yang disampaikan adalah tanggung jawab stasiun televisi yang bersangkutan. Dalam hal ini, reporter harus mampu mempertanggungjawabkan bahwa berita yang disampaikan akurat, faktual, dan dapat dipercaya. Salah satu laporan yang harus disampaikan secara langsung adalah dengan melakukan stand up. Mengapa seorang reporter perlu melakukan stand up untuk memberikan laporan langsungnya? Hal ini dikarenakan untuk menunjukkan lokasi, pendalaman berita, keseimbangan berita, dan sebagai penyambung apabila berita itu terjadi di dua tempat yang terpisah. Stand up juga menunjukkan seorang reporter langsung mengetahui bahwa informasi yang disampaikan berasal dari tangan pertama. Pendalaman berita dilakukan juga secara stand up dikarenakan membantu mengilustrasikan berita yang kekurangan gambar. Keseimbangan berita dilakukan oleh reporter sebagai stand up. Stand up dilakukan oleh reporter untuk menyeimbangkan berita di lokasi seorang narasumber yang mungkin tidak bersedia diwawancarai. Stand up sebagai penyambung adalah memberikan informasi yang menghubungkan dua peristiwa dari lokasi yang berbeda. Dengan stand up juga, reporter dapat melakukan wawancara dengan narasumber yang diperlukan. Nah, penjelasan dari narasumber belum berakhir sampai di sini. Untuk itu, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa yang kali ini mengulas tentang reporter bersama narasumber kita Ibu Agatha. Nah, seperti apa penjelasan yang lebih lengkap lagi? Yuk kita simak kembali penjelasan dari Ibu Agatha. Pemirsa, saya akan menyampaikan bagaimana seorang reporter yang melakukan stand up tetapi juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Beberapa tip yang akan saya sarankan pada waktu Anda stand up dan melakukan wawancara adalah: daftar pertanyaan disusun sebelum wawancara dimulai, namun jangan terpaku dengan daftar yang telah dibuat. Buatlah sefleksibel mungkin sehingga informasi yang diperlukan dapat kita terima. Lakukan bincang-bincang yang menyenangkan sebelum wawancara sehingga narasumber merasa nyaman untuk menjawab pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat disusun sebelum wawancara dimulai, namun jangan terpaku dengan daftar yang telah dibuat. Bila ada pertanyaan yang dianggap sensitif, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab. Tanyakan pertanyaan yang memerlukan jawaban yang pendek, spesifik, syarat makna dan pendapat, dan mudah diedit. Dengarkan secara seksama jawaban atau keterangan yang disampaikan narasumber. Dengarkan secara seksama jawaban atau keterangan yang disampaikan narasumber, sehingga pewawancara dapat memahami secara sempurna apa yang dikatakan narasumber.
Jangan biarkan narasumber berbicara terlalu panjang. Mampukan diri untuk memotong pembicaraan secara sopan dan ramah. Lakukan wawancara sesuai waktu yang dialokasikan. Tugas seorang reporter adalah tugas seorang pencari berita untuk disajikan kepada pemirsa televisi. Dalam hal ini ada 4 tugas yang harus dikuasai seorang reporter, yaitu pertama, mencari sumber berita, kedua, menuliskan berita itu, ketiga, memahami format berita yang akan dilaporkan, dan yang terakhir adalah menyiarkan laporan berita itu secara format yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan berita, reporter harus mengetahui di mana lokasi-lokasi berita itu bisa didapatkan. Selain itu, mencari berita juga dimungkinkan dengan melakukan wawancara dengan para ahli atau orang-orang yang bersangkutan. Sikap wawancara menghadapi narasumber akan berpengaruh pada hasil wawancara yang didapat. Sebelum melaporkan berita, reporter harus mengenali terlebih dahulu beberapa format berita. Reporter akan menentukan format berita yang sesuai dengan bentuk laporan berita yang akan disampaikan. Dalam laporan berita dapat dilakukan stand up. Dan di dalam stand up bisa juga dilakukan wawancara dengan orang-orang di lapangan. Stand up berguna untuk memperdalam berita. Selanjutnya, dalam menulis berita, pergunakan penulisan berdasarkan kaidah jurnalistik, yaitu jelas, sederhana, singkat, dapat dipercaya, padat. Dengan menggunakan nada bahasa formal, mudah dimengerti, bersifat personal dan alami. Pastikan apa yang ditulis sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meletakkan tanda baca yang benar sehingga memudahkan bagi siapapun untuk membacanya. Pisahkan dengan benar antara lead in dan tubuh berita. Berlatihlah selalu untuk membuat intro. Intro haruslah merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang menyangkut dari pembukaan hingga selesainya suatu berita. Jangan lupa buat lead in semenarik mungkin agar pemirsa terus mengikuti berita yang telah dibuka lead in. Pemirsa, perlu saya tambahkan di sini bahwa untuk menjadi seorang reporter tidak saja dia harus memiliki jam terbang tinggi untuk memberikan laporan-laporan kepada pemirsa, tetapi juga harus memiliki kredibilitas, diantaranya adalah sebagai berikut: otoritas, kejelasan dan kejernihan suara, kepribadian kuat, profesionalitas yang tinggi, penampilan dan volume suara yang prima. Kesemuanya itu tidak didapat dengan secara mudah dan cepat, tetapi harus melalui pembelajaran dan pengalaman yang harus dilakukan dalam waktu lama. Di samping itu juga harus ada kemauan keras dari diri pribadi secara reporter untuk terus mau belajar, mengembangkan diri, sehingga berita yang akan disampaikan ataupun pekerjaannya sebagai reporter tetap handal dan dapat dipercaya oleh stasiun TV di mana dia bekerja. Demikianlah pemirsa pembelajaran kali ini tentang reporter. Mudah-mudahan hal ini berguna bagi Anda semua. Sampai jumpa. Pemirsa, demikianlah pembelajaran kita untuk keterampilan broadcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda peroleh setelah menyaksikan info kursus. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus.